Dalam satu kedipan mata, kamu bisa lenyap. Tanpa sempat menyadarinya, bom nuklir melepaskan energi luar biasa besar, setara jutaan ton bahan peledak, dalam waktu kurang dari 1 detik. Yang membunuh lebih dulu, bukan ledakannya, tapi radiasi panasnya, yang mampu menguapkan tubuh manusia. Seketika, beberapa detik kemudian, gelombang kejut datang lebih cepat dari suara, menghancurkan bangunan, dan semua yang ada di dalamnya. Api mulai menyatu, menciptakan badai panas raksasa yang menelan seluruh kota, tanpa sisa. Awan jamur ini adalah tanda kehancuran total, di area yang tak lagi memiliki kehidupan, dan saat semuanya terlihat berakhir, ancaman yang sebenarnya baru saja dimulai. Radiasi tidak terlihat, tidak berbau, tapi bisa masuk ke dalam tubuhmu tanpa kamu sadari. Partikel radioaktif bisa masuk melalui udara yang kamu hirup, atau menempel di tubuh, lalu masuk ke dalam sel. Di dalam tubuh, radiasi menyerang bagian paling penting, yaitu DNA, yang menyimpan seluruh informasi kehidupan. Ketika DNA rusak, sel bisa gagal memperbaiki dirinya dan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Akibatnya, tubuh mulai melemah, sel-sel mati, dan organ perlahan kehilangan fungsinya. Dalam waktu singkat, seseorang bisa mengalami mual, lemas, bahkan kematian. Tapi dalam jangka panjang, radiasi bisa memicu penyakit mematikan seperti kanker. Dan yang lebih mengerikan, radiasi ini tidak langsung hilang. Ia bisa bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun. Ledakan mungkin hanya terjadi dalam hitungan detik, tapi dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama. Dalam beberapa hari pertama, udara dipenuhi partikel radioaktif yang terus turun ke tanah, seperti hujan tak terlihat. Dalam hitungan minggu hingga bulan, radiasi mulai meresap ke tanah, mencemari air, dan seluruh lingkungan di sekitarnya. Setahun berlalu, secara kasat mata, semuanya terlihat lebih tenang. Tapi radiasi masih ada, tersembunyi di dalam tanah dan udara. Beberapa jenis radiasi bisa bertahan selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tergantung jenis zat radioaktifnya. Radiasi tidak hilang sekaligus, tapi berkurang perlahan, melalui proses yang disebut peluruhan, yang bisa memakan waktu sangat lama. Namun anehnya, di tengah lingkungan yang terkontaminasi ini, kehidupan masih bisa bertahan. Bagaimana tanaman bisa hidup di tempat seperti ini? Di tempat yang seharusnya tidak memiliki kehidupan, sesuatu justru mulai tumbuh. Setelah ledakan nuklir, banyak makhluk hidup tidak mampu bertahan. Tapi tanaman seringkali menjadi yang pertama kembali. Tanaman tidak kebal terhadap radiasi, tapi mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Sel tanaman mampu memperbaiki kerusakan DNA lebih efektif dibandingkan banyak makhluk hidup lainnya. Memang tidak semua sel berhasil bertahan, tapi sebagian mengalami perubahan atau mutasi yang justru membantu mereka hidup di lingkungan ekstrem. Seiring waktu, tanaman yang bertahan akan berkembang dan perlahan menghidupkan kembali ekosistem yang hancur. Namun, meskipun tanaman bisa bertahan, lingkungan di sekitarnya belum tentu aman. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada air dan udara setelah ledakan nuklir? Udara ini terlihat biasa saja, tapi bisa membawa sesuatu yang mematikan. Setelah ledakan nuklir, partikel radioaktif menyebar ke atmosfer, terbawa angin ke wilayah yang sangat luas. Ketika partikel ini bercampur dengan awan, mereka turun kembali ke bumi dalam bentuk hujan radioaktif. Air menjadi jalur penyebaran berikutnya, membawa zat berbahaya ke sungai dan sumber kehidupan lainnya. Dari air, radiasi masuk ke dalam rantai kehidupan lainnya, mempengaruhi hewan, dan akhirnya manusia. Bahkan ketika semuanya terlihat aman, udara yang dihirup masih bisa membawa ancaman yang sama. Dan ketika radiasi sudah masuk ke dalam tubuh, efeknya tidak selalu langsung terasa. Beberapa orang bahkan bisa sakit bertahun-tahun kemudian. Beberapa orang selamat dari ledakan nuklir dan terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam tubuh mereka, sesuatu yang berbahaya masih tertinggal. Radiasi tidak selalu langsung membunuh sel. Terkadang, ia hanya merusaknya sedikit demi sedikit. Seiring waktu, sel yang rusak ini terus membelah, membawa kesalahan yang sama ke seluruh tubuh. Inilah yang menyebabkan penyakit serius, seperti kanker, yang bisa muncul bertahun-tahun setelah paparan radiasi. Yang paling mengerikan, tubuh terlihat sehat di luar, sementara kerusakan terus terjadi di dalam. Radiasi bisa bertahan lama, dan efeknya bisa muncul kapan saja. Lalu, apakah ada tempat yang benar-benar aman dari nuklir? Di dunia yang luas ini, kita sering merasa ada tempat yang benar-benar aman. Tempat yang jauh dari perang, jauh dari kota, jauh dari segala ancaman manusia. Tapi ketika senjata nuklir digunakan, dampaknya tidak berhenti
Di satu titik ledakan saja, radiasi tidak mengenal batas negara. Ia bisa menyebar melalui udara, air, dan rantai kehidupan ke seluruh dunia. Artinya tidak ada tempat yang benar-benar aman sepenuhnya dari dampak nuklir. Yang bisa kita lakukan bukan mencari tempat untuk bersembunyi, tapi memahami dan mencegah agar hal ini tidak pernah terjadi, karena sekali terjadi, dampaknya tidak akan pernah benar-benar hilang. Bom nuklir bukan hanya tentang ledakan, tapi tentang radiasi, waktu, dan dampak yang tidak terlihat. Ia merusak tubuh, mencemari lingkungan, dan meninggalkan jejak selama puluhan tahun. Dan pertanyaan terbesarnya bukan lagi seberapa kuat bom itu, tapi apakah kita siap menghadapi akibatnya. Nuklir tidak pernah benar-benar berakhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Kemudian berkomentarlah video sains apa lagi yang ingin kalian tonton.